Rumah Hela dibentuk sejak tahun 2010, yang dimana diinisiasi oleh ayah saya, Bapak Insinyur Henry Nugroho. Dibentuknya adalah untuk melindungi, menjaga dan melestarikan budaya Batak yang masih orisinil dan juga menjaga situs leluhur orang Batak. Namun, untuk membuktikan eksistensi kami Komunitas Rumah Hela setiap tahunnya, kami memiliki dan selalu membuat event-event penting setiap tahunnya yang berjudul Festival Budaya Batak, di mana Komunitas Rumah Hela adalah sebagai panitianya setiap tanggal 7 bulan 7. Pada umumnya, Komunitas Rumah Hela dibuka hanya untuk persaudaraan Poparan Siraja Batak, namun tidak menutup kemungkinan bagi di luar orang Batak yang meyakini dan melestarikan budaya Batak dan meyakini juga leluhur-leluhurnya. Saya berkenalan dengan orang tua Sartika pada tahun 2010, di mana saya pelanggan setia membeli tikar orang tua Sartika, di mana setiap tahun selalu saya bertemu dengan beliau. Tetapi pada tahun 2019, orang tua Sartika bertanya kepada saya, di mana beliau menanyakan, kamu adalah seorang pengobati. Tapi saya menolak, saya tidak pengobati. Jadi dia menceritakan kepada saya dia mempunyai anak yang sudah 10 tahun sakit dan sudah dibawa berobat kemana-mana. Tetapi jawaban saya pada saat itu, nantilah sesudah bergondang. Kalau ada gondang nanti tahun 2020, saya akan memberitahukan kepada Inang. Saya bilang saat itu. Di situ orang tua Sartika menyatakan, tolong beritahu kepada saya kapan gondang itu, kabari saya. Di tahun 2020 bulan 10, saya kembali bertemu dengan orang tua Sartika dengan membeli tikar kembali. Di situ saya beritahukan di mana tanggal 23 Desember akan ada gondang. Bulan 11 saya mengkabari tanggal 23 betulnya jadi gondang itu ya Inang. Apa yang saya bawa? Katanya. Saya bilang, ya bawalah tikar, gajut, apalah untuk sebagai hasorangan, saya bilang. Di sana nanti ditortorkanlah opung itu biar kita tahu siapa opung yang datang kepada dia. Tanggal 20 Desember orang tua Sartika datang bersama Sartika. Di situ Sartika bersama orang tuanya ikut di acara ritual di tanggal 21 dengan Komunitas Rumah Hela mengelilingi Danau Toba. Sampai selesai gondang tanggal 24 mereka kembali. Selesai gondang itu, Sartika mengalami perubahan yang sangat dahsyat, yang sangat tinggi. Di mana Sartika sudah mau mandi, sudah mau mencuci piring, sudah mau bekerja sebagaimana wanita yang normal. Jadi saya berterima kasih kepadamu karena perubahan adikmu ini sudah ada, sudah maju pesat. Itulah pengakuan orang tua Sartika kepada saya. Dan saat itu juga orang tua Sartika meminta supaya saya membawa si Sartika biar tambah pintar, biar tambah bijaksana. 24 Desember mereka permisi kepada saya. Di sana saya beritahukan tanggal 28 saya akan ke Ulun Darat. Dan orang tua Sartika mengatakan, untuk apa pergi ke Ulun Darat? Saya katakan, martamiang madokon mauliate tudopung. Itu kebiasaan Komunitas Rumah Hela. Apabila setiap melakukan gondang, kita mengunjungi situs-situs leluhur. Kita berziarah ke tempat leluhur tanpa terkecuali. Giliran tahun 2020 giliran saya ke Ulun Darat. Sebelumnya giliran ke Pusubuhit, tapi giliran tahun 2020 ke Ulun Darat. Dan saat itu juga orang tua Sartika meminta supaya saya membawa si Sartika biar tambah pintar, biar tambah bijaksana. Tolonglah doakan adikmu di sana. Harus kau bawa adikmu ini. Itulah permintaan orang tua Sartika. Saya bersedia karena saya pikir itu tidak menghalang sama saya. Namanya tujuan ke tempat leluhur. Semua saya bawakan.
supaya orang Batak mengenal dan mengetahui cara menghargai leluhurnya. Sebelum berangkat, kita apel dulu dengan menghitung jumlahnya berapa. Di sana saya menghitung keberangkatan kami ada 26 orang, termasuk Sartika ada di dalamnya. Di sana saya berikan petunjuk kepada semua peserta yang ikut tanpa terkecuali Sartika. Saya peringatkan, kalau berjalan ke Ulun Darat harus sopan, harus banyak diam, jangan banyak tingkah, dan jangan membuang air sembarangan, dan jangan berbicara sembarangan. Ternyata di perjalanan Sartika kita lihat membuang air ada 3 kali sembarangan tempat. Tapi walaupun begitu kita tetap bimbing dia ke atas dengan bantuan teman-teman. Tapi sepanjang jalan karena laki-laki kawan dia banyak bicara. Dia bercerita sepanjang jalan karena saya ada di belakang, di depan dia. Jadi saya dengar semua apa pembicaraan dia. Dia banyak berceloteh. Di dalam perjalanan kita tetap beriring 26 orang berbaris. 1 sampai ke bawah 26 orang. Karena jalan ke Ulun Darat itu cuman cukup berjalan 1 orang. Dari atas sampai ke bawah. Tidak bisa berbaris ke samping. Harus berbaris berderet ke belakang. Jadi kita tidak ada yang saling tinggal. Semuanya beriring sampai ke atas. Kita tetap mengkawal dan menjaga Sartika di sana. Tanggal 1 kita mengadakan ritual dengan menyajikan pelean. Di sana kita berdoa satu persatu, dan kebetulan kita di sana ada bertemu dengan rombongan yang lain, yaitu yang dipandu oleh Arifin Siregar, Arifin Situmorang, bersama dengan marga Pandiangan yang dia pandu anak dan istrinya. Mereka ada jumlah 5, 2 anak, 1 istrinya, 1 suaminya, dan Arifin Situmorang. Mereka berlima. Kita di sana jadi 30 orang. Kita bergabung di sana mengadakan ritual. Kebetulan mereka juga membawa ulian. Jadi sama-sama kita pasahaton ulian tadi di rumah Bolon di Parsaktian di Ulun Darat. Dan kita mendoakan di sana masing-masing peserta yang ikut di dalam ritual ini, kita doakan semua satu persatu. Termasuklah itu saya doakan si Sartika. Sesudah pertama kita doakan pada tanggal 1, pada tanggal 2 menuju pulang. Dan itu ritual yang terakhir, itu pamungkasnya. Dan harus martapian dengan maranggir. Di sana saya memandikan Sartika. Setelah saya memandikan Sartika, kita mandi sama-sama keseluruhan wanita. Setelah mandi semuanya, seharusnya Sartika mengganti baju. Ternyata Sartika tidak mengganti baju sampai selesai mandi tadi, dan sampai di tempat yang sudah ditentukan kalau dia siap mandi di situ. Disitulah saya memperhatikan Sartika tidak mengganti baju. Kebetulan di sana kita ada 8 orang perempuan dan 1 laki-laki yang tidak mandi, yaitu Arifin Situmorang. Saya perintahkan Sartika karena saya lihat bajunya basah. Saya suruh, Sartika mandi, gantilah bajumu buru. Kita mau pulang. Nanti masuk angin kau. Di sanalah kau ganti baju. Cuma 5 meter, tidak jauh. Kurang lebih 5 meter dari sebelah kiri saya. Sartika mengambil tasnya 2, 1 digendongnya, 1 ditentengnya dan selopnya. Saya perintahkan dia mengganti baju tepat di sebelah kiri saya. Cuman saya tidak memperhatikan memang si Sartika itu pergi kemana, tapi saya arahkan ke sana. Karena saya anggap Sartika sudah pintar. Supaya jangan dilihat si Arifin Situmorang ini, saya suruhlah si Sartika mengganti baju tepat di sebelah kiri saya. Ada semak-semak karena kami pun di sana berganti baju.
15 menit. Saya berteriak. Setelah saya sadar, Sartika mana Sartika? Lihat dulu dia ganti baju. Di sini tadi. Terus bergeraklah si Arifin Situmorang tadi mencari bersama si Perintis. Dan saya mengarahkan laki-laki yang lain yang di bawah lagi mandi. Pokoknya setelah kita turun 15 menit Pak, tidak berapa lama adalah panggilan dari atas, naik semua, Sartika hilang dari rombongan. Makanya kita naik semua ke atas Pak. Jadi sebagian pun ada yang tidak sempat mandi Pak pada saat itu. Karena mendengar informasi Sartika hilang dari rombongan. Dan pengakuan si Arifin Situmorang, dia mengetahui semua seluk-beluk Ulun Darat. Dan saya percaya itu. Memang dia pemandu Ulun Darat dari Rasangbosi. Jadi kayak kami ini kan tidak tahu semua seluk-beluknya. Jadi saya arahkan dia tolong cari itu. Sepanjang hari itu sampai jam 12 malam. Dan walaupun datang hujan kami semua mencari. Tapi lebih dulu si Arifin Situmorang berlari mencari. Kalau terkait si hilangnya si Sartika Borsinaga, Pak Tumorang bercerita kepada kami, dia membilang kalau kalian dapat si Sartika di dalam 2 hari ini, itu adalah udah hal yang mustahil. Dari mulai hilangnya si Sartika, kami mencari dari mulai siang sampai malam. Berhentinya cuma waktu makan sorenya saja, dan langsung mencari sampai jam 12 malam. Kami memaksakan diri untuk mencarinya tanpa takut kedinginan, betis sakit, bawa senter, bawa parang, gak peduli apa mau dijalani. Kami tercengang semua, kami sesar hutan itu sampai sekuat-kuatnya kami memanggil dia, tapi tidak ada hasil, tidak ada jawaban sampai tanggal 5. Itulah bentuk pengorbanan kami yang kami lakukan. Bahkan tidur di atas air, baju kami kering-kering di badan lah. Jadi kami melakukan ini dengan penuh tanggung jawab. Pada saat itu saya diinfokan oleh ibu saya melalui WhatsApp, dan saya segera turun dari Medan untuk memberikan support dan turut serta dalam melakukan pencarian. Di tanggal 2 saya turun sampai di desa Janji Maria Tambah, saya sampai jam 12 malam. Dan setelah itu saya naik dari jam 12 malam ke Ulun Darat sampai tanggal 3 Januari 2021 jam 3 pagi. Pada malam itu juga saya telepon tim pendaki gunung, 3 dari Sabulan, 3 dari Janji Maria, supaya mereka naik membantu kami untuk mengadakan pencarian. Ternyata pada tanggal 2 subuh atau tanggal 3 subuh naik orang ini bertiga bersama si Musa dengan si Tambah tadi, 3 orang ini naik. Dan dari Sabulan 3 orang ketemulah di atas semuanya. Untuk itu saya melihat kondisi semua anggota Komunitas Rumela yang sudah letih, yang dimana tepat di tanggal 2 Januari 2021 mereka langsung memberikan aksi untuk melakukan pencarian tepat di jam 2 siang setelah mereka sadar Sartika telah tidak ada di anggota tim yang naik ke atas. Setelah itu pagi jam 7 kami berdoa, sarapan, dan bersiaga untuk melakukan pencarian. Dengan segala sesuatunya saya memberikan arahan, konsep dan strategi untuk melakukan pencarian, yang dimana saya memberikan arahan itu untuk membuat terstruktur bagaimana pencarian dan meminimalisir segala sesuatu yang membahayakan anggota-anggota Komunitas Rumahela. Tentu saja saya sebagai ketua, saya mengemban semua tanggung jawab besar ini, di mana saya tahu konsekuensinya ini bakalan besar kemudian hari apabila si Sartika ini tidak dapat ditemukan. Di mana adalah salah satu konsekuensinya nama baik Komunitas Rumela akan tercoreng baik di Samosir maupun di mata dunia sekalipun. Untuk itu, saya dan tim Komunitas Rumela yang ikut masih di atas melakukan pencarian mulai tanggal 2, namun saya tanggal 3 datang
Saya kerahkan semua kemampuan saya dan tim. Saya koordinasi yang baik dengan tim bagaimana melakukan pencarian yang aman dan bisa terkontrol. Sampai tanggal 5 Januari 2021 tepat jam 10 malam. Sebelum keberangkatan kami naik ke Ulun Darat, pihak dari Bapak Tamba, yaitu Bapak Bila Marga Tamba, tempat kami berkumpul untuk naik di tanggal 3. Bapak Bila Tamba ini mengajak yang bernama Bapak Musa Tamba untuk menemani kami dalam hal pencarian si Sartika ini. Sampai kami tanggal 3 jam 3 pagi di atas. Paginya kami pergi melakukan pencarian bersama Bapak Musa Tamba yang dibawa Bapak Bila Tamba ini. Namun agar semua sama-sama bekerja, ibu saya, Ibu Nur Hayati Boris Tumorang berinisiatif untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Namun dia memberikan mandat ke Bapak Musa Tamba, mengingat Bapak Musa Tamba mungkin bisa memberikan informasi ini agar keluarga Sartika Boru Sinaga tidak langsung shock, karena mengingat kedua orang tuanya, terlebih Bapak Sartika Boru Sinaga, ke dalam keadaan sakit. Untuk itu mungkin karena orang tua ke orang tua memberitahukan hal ini, mungkin agak lebih tenang dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kami dalam keadaan pencarian, mengingat ini adalah hal yang penting, di mana kami sama-sama bekerja, ada yang memberitahukan, yaitu kami berikan mandat pada Bapak Musa Tamba dan posisi kami juga di atas untuk melakukan pencarian. Saya suruhlah turun si Musa tadi. Saya kan nggak berani memberitahukan keluarganya. Saya suruhlah turun si Musa. Tolonglah kasih tahu sama orang tuanya kalau si Sartika sudah hilang. Ini ongkosmu 150.000 tanggal 3 sore. Saya berpikir orang tuanya sakit jantung, bapaknya kan sakit-sakitan. Bagaimana kalau nanti saya langsung memberitahukan shock melalui telepon, tidak tepat rasanya melalui telepon. Makanya melalui orang ini. Karena ini adalah hal yang penting diketahui ke orang tua dan keluarganya, tentu saja kami tidak takut dan kami hanya memberikan mandat kepada Bapak Musa Tamba ini agar memberitahukannya. Oke, namun ternyata sayangnya kami menunggu informasi ini dari Bapak Musa Tamba, rupanya tidak ada diberitahukan ke keluarga Sartika Boru Sinaga, di mana dia malah membelot ke Bapak Arifin Situmorang untuk memberitahukan ke orang tua Sartika Boru Sinaga, dan mereka menjadi bersatu untuk melakukan pencarian, tidak bersama kami lagi. Tidak tahu kenapa, apa alasannya, padahal dia diajak di tanggal 3 bersama kelompok kami melalui Bapak Bila Tamba, namun dia tidak mau lagi. Di saat tanggal 5 Januari 2021 kami turun, dia bersama kelompok yang lain. Jadi pada tanggal 5 pagi-pagi saya teleponlah Situmorang, Arifin Situmorang. Ku dengar suara si Musa bersama dia. Simpang siur berita, tidak ada pemberitahuan. Nah, kan gak ada nomor si Musa sama saya. Ternyata saya dengar suara si Musa ini ada bersama si Arifin. Saya telepon. Ada situ si Musa? Ada. Kasih dulu telepon itu. Kenapa tidak kau kasih tahu sama orang tua si Sartika kalau udah hilang dia? Kenapa nggak kau sampaikan? Tegagaplah dia. Katanya. Udah kau kasih tahu. Kenapa duluan orang yang lebih mengasih tahu, kau yang kusuruh tanggal 3? Tanggal 3 malam dia harus sampai menyeberang ke Pangururan, saya bilang. Ternyata tidak dia beritahukan. Ya itulah ceritanya. Sampai tanggal 5 Januari 2021 tepat di sore hari, tim yang sudah saya bagi untuk melakukan pencarian mendapatkan tas si Sartika Boru Sinaga dalam keadaan bersih, rapi, dan tidak sedikit pun basah, mengingat curah hujan di Januari itu sangat tinggi. Itulah yang menjadi pertanyaan yang membingungkan saya, mengapa demikian wujud tas ini. Adapun jarak titik temunya tas ini dengan
titik hilang Sartika ini kurang lebih 7 sampai 10 km Ke arah Jalan keluar. ke arah jalan keluar Tambah turun ke desa Janji Maria. Logistik kami sudah habis dan mengingat kondisi kami yang sudah lelah dikarenakan curah hujan yang tinggi dan kondisi fisik juga lemah. Di tanggal 6 Januari setelah turun dari Uluan Darat, tanggal 5 Januari itu kami tanggal 6 membuat laporan hilang ke Polres Samosir sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban kami, di mana kami langsung melaporkan di mana kami adalah posisinya korban. Kami laporkan dengan baik ke Polres, laporan kami diterima dan diproses melalui prosedur-prosedur kepolisian, di mana sesuai arahan dari mereka sendiri. Di tanggal 6 setelah melakukan laporan polisi, langkah kami selanjutnya kami ingin mengunjungi pihak keluarga korban, yaitu keluarga Sartika Borusinaga. Namun adapun halangan kami tidak memberitahukan di tanggal 6 karena kami mendapatkan informasi mengenai Sartika di Pelung atau di Humbang Hansudutan. Saya kerahkan anggota saya beberapa orang ke sana untuk turun memastikan di mana informasi itu dan di mana Sartika. Mulai dari Polsek Pelung kami periksa, mulai dari sampai ke Desa Parsingguran Siriaria. Untuk itu, namun kami tidak berhenti begitu saja. Setelah kami menanyakan masyarakat tentang Sartika apakah ada di sini, kami coba untuk berdiskusi dengan masyarakat agar memberitahu apabila melihat si Sartika Borusinaga dengan foto yang ada di handphone saya. Setelah itu kami pergi ke rumah Bapak Simamora, mengingat mereka adalah juga keluarga kami di Parsingguran Pelung. Kami beritahukan masalah ini kepada keluarga Bapak Simamora dan Bapak Papahan yang ada di desa di Parsingguran, dan mereka memberikan hatinya agar membantu pihak Komunitas Rumela dengan musibah ini. Setelah itu kami persiapkan tenaga kami persiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pencarian mulai tanggal 7 jam 8 pagi sampai tanggal 9 jam 10 malam juga kami turun dari Sihotang. Setelah itu kami pergi ke rumah Bapak Simamora, mengingat mereka adalah juga keluarga kami di Parsingguran Pelung. Kami beritahukan masalah ini kepada keluarga Bapak Simamora dan Bapak Papahan yang ada di desa di Parsingguran, dan mereka memberikan hatinya agar membantu pihak Komunitas Rumela dengan musibah ini. Setelah itu kami persiapkan tenaga kami persiapkan segala sesuatunya untuk melakukan pencarian mulai tanggal 7 jam 8 pagi sampai tanggal 9 jam 10 malam juga kami turun dari Sihotang. Kami turun di tanggal 9 dari Sihotang, dan mengingat kami lelah, kami butuh waktu 1 hari untuk istirahat penuh, dan mengingat bahwasanya kami harus beritahu juga ke keluarga korban, di mana ini sangat penting untuk keluarga Sartika Borusinaga, di mana mereka pasti mencintai putrinya ini. Lalu tanggal 10 malam kami coba untuk memberikan informasi dan klarifikasi dengan keluarga korban. Orang tuanya sendiri mengakui dia sudah memiliki kesadaran dan sudah membaik. Di mana sebelumnya Sartika ini dikurung orang tuanya dan sering lari dari rumah dan sering hilang. Nah, inilah yang saya sesalkan, kenapa orang tuanya tidak memberitahukan kepada saya kalau Sartika itu sering hilang dan sering dikunci di rumah. Setelah kami memberitahukan itu, kami berupaya mencari di tanggal 11 dari desa Janji Maria Tambah. Namun di saat itu juga kami mendapatkan halangan-halangan yang berat, di mana di posko desa Janji Maria, posko pencarian Sartika itu, kami telah dihalangi oleh pihak kepolisian
Palipi, yang dimana dikomandoi oleh Bapak Kapolsek Palipi. Adapun alasan mereka yang paling utama adalah karena kami kurang koordinasi dengan mereka. Namun untuk hal seperti itu wajar mereka mengatakan seperti itu. Namun untuk itu kami bernegosiasi yang baik, bercengkrama yang baik, namun juga tidak dapat ditemukan titik temu yang baik bagi Kapolsek Palipi. Selama kami bergerak, berziarah ke tempat situs-situs leluhur orang Batak yang kami yakini, baik di Ulun Darat, Pusubuit, di kaki Pusubuit, di lereng, baik di pinggangnya, saya kira kami tidak pernah melakukan koordinasi. Dikarenakan saya kira tidak ada perlu dikoordinasi untuk hal-hal untuk dalam melakukan pendakian. Mengapa? Karena saya rasa yang untuk kita ketahui di sini, kita harus memberitahukan ke kepala desa saja. Tak perlu ada koordinasi ke kepolisian, mengingat tidak ada dikeluarkannya peraturan daerah ataupun peraturan yang dikeluarkan dari Pemkab Samosir sendiri. Tentu saja setelah kami melakukan pencarian mulai di tanggal 2 sampai di tanggal 10 Januari 2021 di dalam hutan Ulun Darat, kami meyakini bahwasanya leluhur kami memberikan arahan di tanggal 11 untuk membantu dan meringankan bagaimana dari sisi spiritual yang mencari Sartika, mengingat adalah Ulun Darat itu adalah tempat yang sakral di Samosir ini. Dengan arahan leluhur bahwasanya kalian harus membuat sebuah acara ritual gundang di atas, namun tidak ada yang boleh manotor. Sebagai persyaratannya saja kalian bawa kambing dan margundang di Ulun Darat. Dan itu kami sudah lakukan, kami coba lakukan di tanggal 16 Januari 2021. Namun dengan adanya perselisihan dengan Kapolsek Palipi dan masyarakat sehingga itu tertunda. Namun untuk itu kami tetap mengalah, kami tetap bersabar. Karena apa? Mungkin di kemudian hari bakalan diberikan jalan yang terbaik lagi, dan kami selalu berupaya arahan itu kami realisasikan, kami buktikan walaupun dihalangi dari sana, kami cari jalan yang terbaik agar ini tetap dilaksanakan di tanggal 25 Desember 25 Januari 2021 melalui Desa Janji Maria Tambah. Tanggal 14 bulan 12 udah naik aku ke Ulun Darat. Dan permisi aku ke kepala desanya, bahwanya orang itu bilang kalau di sana hati-hati kalian ya, soalnya masih ada orang yang belum turun, udah datang keluarganya sini berapa kali menjemput, belum turun dari atas. Semoga Sartika Sinaga segera diketemukan. Horas! 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 Horas!